Kekasih-kekasih Tuhan, saya mau terus sebelum menyampaikan firman Tuhan mengingatkan bahwa gereja itu bukan hanya sebatas pertemuan hari Minggu. Amin, setuju ya? Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Bisa terjadi di rumah makan, bisa terjadi di rumah sakit, bisa terjadi di manapun, di jalan, di dalam kayak kemarin kita ibadah Youth and Young di sebuah tempat yang lebih tepat sebetulnya kawasan kebun, tapi ada pemancingannya. Dan menurut saya enjoy, diberkati karena Tuhan tolong kita sehingga tidak hujan, ya, tidak ada yang kesasar. Haleluya. Yang tidur di sekretariat tetap bisa tidur. Yang berangkat dari rumah jemaat yang lain, anak-anak muda tetap bisa berangkat sama-sama dan kita bisa sungguh-sungguh menikmati. Karena itu jadilah gereja yang sesungguhnya. Karena itu saya mau sampaikan sekali lagi, kita harus terbiasa bersekutu di mana-mana. Sebabnya hari Minggu akan menjadi satu hari perayaan yang penting di mana kita tidak boleh miss atau terlewat. Kita upayakan hadir. Ya. Yang kedua, saudara, tadi tentang bersekutu. Yang kedua tentang bagaimana kita bertumbuh. Kita bertumbuh bukan hanya melalui khotbah hari Minggu. Kita bertumbuh melalui saudara banyak hal. Salah satunya jangan saudara lupa ya, Anda bisa dengarkan kembali video ibadah. Dengarkan kembali rekaman ibadah kita di Spotify. Lengkap. Dari pembukaan sampai petugas kolektan. Sampai pengumuman, sampai doa berkat. Ada. Dan ada satu lagi yaitu yang hanya isinya khotbah. Teman-teman yang kadang-kadang bilang waktunya nggak ada om, waktu selalu ada. Ya, kita bisa sambil masak, saudara dengar khotbah, betul nggak? Bisa sambil kami kadang-kadang sambil beberes di rumah, sambil di kamar mandi, dengarkan pesan firman Tuhan, bahkan dengarkan pesan Tuhan. Ya, jadi manfaatkan teknologi, manfaatkan teknologi. Dan kedua, kalau saudara mau lebih lagi tune in, Anda bisa lihat di video khotbah di YouTube Multimedia GPI Kemah Pujian. Jangan menjadi orang terakhir yang mengikutinya. Jadilah orang yang selalu mengikutinya. Puji Tuhan. Nah, saya akan ajak kita belajar pada satu tema yang menurut saya penting dan sederhana tetapi. Mari kita akan buka dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Tema firman Tuhan, stay tune, stay alert. Betul ya kata-kata saya? Itu punya makna yang dalam, kenapa saya pakai bahasa Inggrisnya. Stay tune itu bukan sekedar kita di channel yang sama terus. Tapi kita berusaha selalu update. Gitu. Tapi kita juga selalu menyimak. Bukan sekedar panteng channel, tapi kemana-mana. Perhatiannya itu bukan tune yang dimaksud. Begini saudara, gereja di akhir zaman, salah satu cara setan yang paling Anda harus waspadai adalah mengalihkan fokus. Mengalihkan fokus. Mau doa pagi, fokus Anda teralihkan dengan banyak hal yang lain. Mau ibadah, fokus Anda teralihkan. Kita udah mikirin dan itu memang polanya, saudara. Makanya kita harus belajar stay tune, stay alert. Nah, manusia rohani kita ini dapat tertidur, saudara. Dapat terlena. Manusia rohani kita bahkan dapat sepertinya terjaga, tapi kita miss banyak hal yang sedang Tuhan sampaikan. Atau terlewat dari banyak hal yang sedang Tuhan sampaikan. Kenapa? Karena kita tidak stay tune.
Makanya kalau orang yang stay tune itu artinya kita menyimak, mengikuti perkembangan, terima update yang terbaru. Itu makna dari stay tune. Jadi kalau Anda stay tune tapi ditanya, kemarin pengumuman hari Minggu apa? Nggak tahu ya. Ya, kemarin pesan Tuhan ada nggak hari Minggu? Di doa malam apa? Nah, kita nggak boleh miss atau terlewat. Kita harus ikuti terus. Sebab ini hal yang penting. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi apa? Berjaga-jaga dan sadar. Sebab itu baiklah jangan kita tidur. Coba tepuk bawah kanan kirinya, jangan tidur. Jangan tidur. Makin Anda dekat dengan seorang di sebelah kanan kiri Anda, biasanya Anda makin nyaman. Orang yang makin nyaman biasanya makin terlena dia. Kita tuh suka nggak enakan, tau nggak, bangunin orang. Betul nggak? Saya kalau lihat istri saya lagi indahnya hadirat Tuhan itu dengan bantal guling, saya nggak tega banguninnya. Tapi kalau jamnya sudah mendekat, nah lain cerita, saudara. Coba kita baca lagi ayat 6 ini. Sebab itu baiklah kita yang punya tugas membangunkan, jangan tertidur. Yang tertidur pun, yang menikmati waktu, ingat ada waktunya. Bangun. Jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Makna seperti orang-orang lain ini penting dalam ayat ini. Karena banyak kita jadi terlena kemudian tertidur karena kita menyamakan diri kita dengan orang-orang lain. Betul apa betul? Menyamakan diri kita dengan orang-orang lain. Itu yang membuat kita tidak bisa dipakai Tuhan. Itu yang membuat kita bahkan tidak bisa mengenali pergerakan musuh yang sedang menyusup, yang sedang melemahkan, dan ujungnya merampok habis hidup kita. Karena kita menyamakan diri kita dengan orang-orang pada umumnya hari-hari terakhir ini. Sehingga kita terbiasa tidak berjaga-jaga. Kita terbiasa tidak stay tune tadi. Ikuti apa pesan Tuhan yang sedang disampaikan di gereja. Ikuti pengajaran yang sedang disampaikan di rumah Tuhan. Karena kita menyamakan diri. Nah, Rasul Paulus ini menuliskan surat kepada gereja di Tesalonika. Bukan satu pesan yang biasa, saudara. Karena gereja di Tesalonika ini, gereja yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan Paulus tidak mau orang-orang yang percaya yang pertama-tama mengalami kasih Tuhan tiba-tiba mundur dari Tuhan karena penganiayaan, karena masalah, karena beban, karena badai. Saudara, kalau Anda tahu siapa Anda, badai itu akan menjadi mainan Anda. Kenapa? Karena Anda Raja Wali. Kasih tahu kanan kirinya, engkau dan saya Raja Wali. Sekalipun mungkin kita Raja Wali yang baru melek, baru lahir, tetap kita Raja Wali. Amin. Amin. Raja Wali yang lagi mewek juga tetap Raja Wali. Raja Wali yang lagi bokek juga tetap Raja Wali. Haleluya. Iya kan? Ya. Raja Wali yang makannya bukan makanannya yang seharusnya, dia tetap Raja Wali. Ada loh Raja Wali bukan makan sesuatu yang harusnya. Raja Wali itu bukan makan daun, makan herbivora, bukan, saudara. Kita tetap Raja Wali. Amin. Karena itu ayat ini berkata, sebab itu baiklah
jangan kita tidur. Katakan sama-sama, jangan tidur. Biasanya kita mau tidur kalau sudah apa? Sudah capek. Kedua sudah? Ketiga. Santai. Tapi yang lebih spesifik kalau sudah sampai di tempat tidur. Makanya kalau Anda masih punya sesuatu yang harus dikerjakan, jangan posisikan dirimu di tempat tidur. Nonton YouTube GPK Mapuja. Nonton sih, buka sih. Makanya kalau ibadah online, Anda harus stay tune, stay alert. Kalau enggak, tadi khotbahnya apa? Lah, tadi ibadah enggak? Ibadah. Yang ibadah handphonenya. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini sebagai sebuah message, sebagai sebuah pesan yang bobotnya peringatan. Pesan itu punya berbagai bobot. Nasihat, bimbingan, arahan. Yang ini peringatan. Kalau boleh saya katakan peringatan keras. Kenapa? Karena memang betul-betul kita sedang ada di masa dan di waktu di mana banyak hal bisa membuat kita terlena dengan pekerjaan, terlena dengan masalah, terlena dengan kesibukan, sehingga fokus kita bukan melayani Tuhan, fokus kita cuman bergumul. Waduh, kalau gereja fokusnya bergumul, siapa Anda? Anda bukan seperti orang-orang lain. Kalau fokus kita bergumul, jangan-jangan tadi kita tidak stay tune. Kita sedang kehilangan kewaspadaan, kita tidak stay alert. Kita tuh terlena. Di sini masalahnya, saudara. Nah, hari ini kalau Tuhan bicara kepada kita, ini bukan sebuah khotbah yang biasa. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Dan kalau mereka yang tidak stay tune, mengikuti update dari surga, Anda akan melihat orang lain menang, mengalami berkat, mengalami promosi, tetapi Anda akan tertinggal. Kenapa? Karena Anda tertidur. Saya sering bilang sama beberapa orang, masalah utama kita tuh bukan tidak hadir badan kita di gereja. Masalah utama kita tidak stay tune. Saya mau kasih tahu, setiap kita punya pada waktunya akan ada tidak di tempat ini hari Minggu. It's okay. Tapi kalau Anda tidak stay tune, setan dapat kesempatan. Musuh dapat peluang. Anda tidak menerima update. Yang kedua, kalau Anda tidak stay alert, Anda nyantai, nyibuk. Kenapa? Karena sibuk memperhatikan tadi pergumulan. Tapi kalau Anda memancangkan pendengaran rohani Anda ingat? Ada sebuah penglihatan yang diterima oleh Ibu Gembala sebagai sebuah peringatan. Di mana saya sedang meniupkan peluit, saudara. Dan ada mimpi yang diterima oleh Kak Ani sebagai peringatan. Nah, kalau kita tidak menyimak ini, apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa berbuat terlalu banyak. Bayangkan kalau kita diambil dari api, artinya apa? Sudah ada angus-angusnya. Lebih baik jangan jatuh ke dalam api. Lebih baik jangan jatuh, tapi izinkan Tuhan terus mengcover kita dengan tangannya. Melalui siapa? Melalui pesan-pesannya. Melalui siapa? Melalui orang-orangnya, saudara rohani kita, pemimpin rohani kita. Katakan stay tune. Stay alert. Jadi Anda harus tetap memantau. Harus tetap update. Harus tetap menyimak.
Dan itu yang membuat Anda bisa dipakai Tuhan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Karena kita tidak lagi selaras dengan Tuhan. Kita tidak lagi tune in dengan Tuhan. Kita dengan dunia ini sudah mabuk, saudara. Kalau Anda baca dengan lengkap 1 Tesalonika 5 ini, saya akan, mari lihat saudara. Haleluya. Kita lihat dari ayat yang pertama, saya akan baca dengan cepat. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ini siapa? Mereka yang tidak berjaga-jaga, yang menganggap waktu itu tetap sama, kesempatan itu selalu ada. Tidak begitu, saudara-saudara. Waktu tidak selalu sama, kesempatan tidak selalu ada. Saya lanjutkan. Ayat 4-nya. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kali yang pertama Natal, dia datang sebagai bayi. Tapi kedatangan yang kedua, dia datang sebagai raja. Menyatakan pemerintahnya, memisahkan siapa yang masih terus hidup fasik, siapa yang sudah memberikan dirinya dibimbing jadi domba. Terus saudara, ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan tidur. Makanya jangan lihat diri kita sama. Nah, saya mau beri dua identitas yang sangat penting buat kita tahu. Yang pertama, kita semua adalah pasukannya Tuhan. Pasukannya Tuhan. Ketika Yosua memimpin umat Tuhan untuk keluar dari, lebih tepat keluar dan memasuki tanah perjanjian atau janji Tuhan, salah satu pesan yang paling serius adalah supaya mereka stay tune, stay alert. Jadi mereka tetap punya kesadaran untuk mengikuti aba-aba. Apalagi zaman dulu, kan itu kira-kira ada 600.000 orang. Dan mereka pakai aba-aba bagaimana? Pakai handphone, pakai WhatsApp. Mereka pakai trompet, shofar. Itu lebih tepat tanduk domba jantan yang dibuat begitu rupa sehingga kalau ditiup oleh seseorang yang mengerti cara meniupnya dengan tepat, menghasilkan suara dan nada tertentu. Maksud saya begini, kalau panjang, pendek, beda maknanya. Kalau panjang, beda. Tapi kalau nada intens itu artinya apa? Musuh sedang datang. Berkumpul segera. Ini lagi enak makanannya. Ini lagi enak bantal gulingnya. Mimpinya sayang di stop. Ada yang pernah marah waktu dibangunin karena lagi mimpi. Mimpi ketemu si Dewi. Bukan Dwi, Dewi. Ya, batal deh gue. Makanya jangan mimpi, bangun, saudara. Nah, kalau zaman dulu itu peringatannya begitu serius, apalagi sekarang. Sekali lagi, waktu tidak tetap sama, kesempatan tidak selalu ada. Mari kita lihat kitab Yosua pasal yang ketiga. Kalau Anda baca kitab Keluaran itu lebih seru lagi. Anda dan saya yang pertama adalah pasukan. Katakan saya pasukan Tuhan. Kalau guru gereja anak cuman ngajak nyanyi anak-anak. Saya bilang, tahu nggak kamu juga tuh pasukan guru-guru. Jangan bilang murid-murid, kalian pasukan Tuhan. Tapi kitanya sendiri tidak stay alert.
Lihat saudara, Yosua 3 ayat 4, tolong seorang baca. Mas Adit boleh. Yosua 3 ayat yang keempat. Ya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Ya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini begitu simpel saudara. Tuhan membuka jalan bagi umatnya melalui siapa? Imam-imam. Imam-imam yang bagaimana? Imam-imam yang memikul tabut perjanjian Tuhan dan berjalan di depan. Masalah bisa terjadi ketika bangsa itu, umat itu berjalan terlalu dekat. Karena menurut kisah ini, jalan yang mereka akan lewati belum pernah ada petanya. Belum pernah ada rambu-rambunya. Di sana ada lumpur yang bisa mengisap. Di sana ada kalajengking. Di sana ada genderuwo. Belum ada itu. Di sana ada genderuwo ganteng. Bukan cantik saya, ganteng. Ujungnya kita bisa jatuh dalam berbagai masalah karena kita tidak stay tune dengan Tuhan. Kita anggap kita sudah tahu. Ayat ini menjelaskan karena kamu belum tahu. Karena kamu belum tahu. Bagaimana kita doa untuk menghadapi hari ini? Tuhan, aku belum tahu. Itu doa yang paling bijak. Tapi kalau Anda merasa pengalaman Anda sudah cukup di hari yang lalu, apapun yang Anda hadapi cukup dari lalu, dan Anda membayangkan Anda seperti Daud menghadapi Goliat. Nanti dulu, siapa Daud, siapa Anda? Daud itu seorang yang stay tune. Kalau kita hati-hati. Ya, kalau Anda selalu intens mengingat Tuhan, Anda bisa menghadapi Goliat seperti Daud kecil, Daud remaja menghadapi Goliat. Tapi kalau tidak, why saudara? Hati-hati. Kita yang dilibas. Kita yang dilibas pencobaan, masalah, badai. Bagaimana seorang peselancar melihat laut? Yang dia tunggu apa? Angin sepoi-sepoi. Yang dia tunggu apa? Yang dia tunggu justru gelombang yang tinggi. Gelombang yang menciptakan peluang. Gelombang yang menciptakan sensasi. Bagaimana Anda melihat tantangan badai, peluang, kesempatan? Harusnya itu memunculkan sensasi. Tuhan, kalau Engkau yang bersama dengan aku akan lebih dari pemenang. Aku akan memasuki persediaan yang Kau telah sediakan dan sediakan bagiku. Aku tidak akan mundur, balik lagi kepada apa yang dulu telah aku lepaskan dan tinggalkan. Aku akan terus maju. Ayat ini berkata, supaya kamu dapat mengikuti. Katakan dapat mengikuti. Masalah kita tuh banyak begitu. Kita bisa dengar sama dengar, tapi mengikuti itu lain cerita. Kalau Anda tidak stay tune, kalau Anda tidak stay alert, Anda tidak bisa mengikuti. Pesan ini dibilang ada jarak, bukan supaya kamu bisa santai, tidak terburu-buru. Pesan ini dikatakan ada jarak supaya kamu bisa mengikuti. Seorang yang mengikuti progresnya dari Tuhan, dia nggak takut. Dia dibawa ke lembah, it's okay Tuhan. Ini waktunya ikat pinggang dengan kuat. It's okay, I'm fine, I'm happy. Tapi kalau Anda tidak mengikuti Tuhan, wah nangis bombay, jelas nangis bombay. Dibawa Tuhan ke lembah, Anda, Tuhan kenapa sih hidupku seperti ini? Nanya terus sama Tuhan, kenapa? Karena nggak dapat updatean dari Tuhan. Nanya lagi, kenapa sih aku begini? Nanya terus, kemana aja loh? Ya benar saudara. Benar. Karena itu katakan, aku nih pasukannya Tuhan. Katakan, aku nih pasukannya Tuhan. Kalau di Yosua 3 ini saudara,
Kalau Anda baca kitab Yosua, warna dari kitab Yosua itu kesiagaan. Warna dari kitab Yosua itu stay alert. Tetap berwaspada. Tetap berjaga-jaga. Tetap saudara, jangan terlena. Mari kita lihat gereja Laodikia. Gereja Laodikia sebaliknya. Mereka memikirkan diri mereka sampai pada satu titik mereka tidak sadar mereka adalah pasukan. Mereka terlena dan mereka tertidur dan mereka kehilangan lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Yang pertama, mereka kehilangan panasnya cinta mereka kepada Tuhan. Saudara, jangan ukur hidupmu dari pelayanan. Jangan. Demi kasih Tuhan, jangan. Jangan ukur pelayananmu dari bahkan khotbahmu, jangan. Jangan ukur hidupmu, hidup kerohanianmu dari engkau mendoakan orang, jangan. Ukur hidupmu dari berapa dalamnya engkau memberikan waktu, katakan memberikan waktu. Yang punya waktu itu bukan Tuhan lagi, tapi engkau sudah dipercayakan waktu. Nah masalahnya, kau beri kepada pekerjaan berapa, engkau berikan kepada keluarga berapa, engkau berikan kepada Tuhan berapa. Kalau engkau berkata Tuhan yang punya waktu, buktikan. Kalau engkau masih berkata aku yang punya waktu, karena Tuhan yang mempercayakan, kelola dengan baik. Tuhan tuh pengen nanti yang kedua. Yang pertama kan kita tuh pasukan. Anda ngerti gak kalau pasukan? Biasakan jangan membantah. Biasakan yes sir. Kenapa kamu terlambat? Sorry sir. Jadi jangan beri alasan tuh terlalu panjang lebar luas dalam. Komandanmu tuh nggak perlu. Sorry sir, saya terlambat. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Kita tuh pengelola, penanggung jawab. Kita tuh pegawainya Tuhan. Dikasih waktu 24 jam, dikasih harta kekayaan, dikasih fasilitas. Kita tuh pengelola, pengurus. Kalau bahasa Alkitab, steward. Betul ya? Kita tuh pengelola, pengurus. Jadi kita bukan pemilik yang bisa semau-maunya. Kalau kita punya kesadaran dua ini, Anda ngerti gunakan waktu tidur Anda dengan baik. Anda ngerti menggunakan waktu malam minggu Anda dengan baik. Kenapa? Karena beda besok. Besok hari pertandingan lebih seru. Aku harus stay tune. Anda beda. Karena kita pengurus. Katakan aku pengurus. Aku pengelola. Jadi begini saudara. Kita tidak akan bisa mengembangkan, menumbuhkan segala sesuatu yang Tuhan beri kepada kita kalau kita tidak ikuti arahan, update dengan berita. Banyak orang tuh menolak update yang pabrikan sampaikan di handphonemu. Sampai tiba-tiba kok nggak bisa jalan lagi, kok error? Wong Anda tidak update. Aplikasi ini kok nggak nyambung lagi. Wong Anda dikasih update dan Anda nggak klik. Anda selalu ignore. Anda selalu nanti. Anda selalu besok. Anda nanti tunggu. Tunggu apa? Wifi. Update-annya apa kalau di gereja? Ayo tobat. Masa datang terlambat terus besok bisa. Kalau Anda dikasih updatean, ayo. Kata tadi itu updatean sebelum khotbah. Itu updatean. Ikuti saudara. Kalau tidak, musuh selalu memanfaatkan telinga yang tidak terarah. Bukan telinga yang tidak bisa dengar loh. Telinga yang tidak terarah. Murid. Kenapa? Bisa di bangku sama nih. Tapi rapotnya beda. Halo? Coba. Murid-murid gimana, apa kabar mahasiswa deh sekalian. Bang Marbun udah hampir lulus nih.
Belum udah wisuda. Kalau Kak Karen hampir udah. Makasari juga. Teman-teman, kenapa kita bisa beda? Kenapa telinga kita tidak terarah? Jadi sekali lagi, kita harus punya selalu telinga yang terarah. Itulah stay tune. Mau Anda di mana-mana, arahkan pendengaran rohani Anda. Mau bikin keputusan apalagi yang beresiko, pause. Nanya sama pemimpin, libatkan. Itu namanya stay tune. Sehingga Anda tuh, sekali lagi, setan tuh memanfaatkan, saudara. Mereka yang terlalu pede, mereka yang telinganya tidak terarah. Setan tuh tidak berkuasa sampai kita lengah. Nah, yang berikutnya, kita tidak akan bisa menikmati sepenuhnya apa saja yang tidak bisa kita jaga. Stay alert. Tetap waspada. Kalau gajian waspada dong. Waspada kan? Tapi lebih waspada kalau tanggal tua kan? Jangan sampai bokeh sejadi-jadinya. Kalau udah bokeh sejadi-jadinya bahaya itu, saudara. Itu pun sebetulnya bagi orang yang stay tune, it's okay. Rasul Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kesusahan, kemiskinan bahkan. Dia tahu. Penderitaan dia tahu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya buat kita, sudahkah kita memiliki kesadaran untuk stay tune, stay alert? Di area rohani kita, manusia rohani kita. Di area jiwa, jangan biarkan down, melo, kelamaan. Sukacita juga jangan terlalu lama loh, saudara. Ada waktunya harus safe gitu. Nah, itu manusia rohani yang beneran. Dia sukacita, terus dia depan orang lagi susah, bersukacita. Terus Anda akhirnya nggak sense gitu. Anda nggak sense. Terus Anda bilang gini, ya biarlah. Dia yang susah, aku yang senang. Biar imbang. Itu bukan imbang, saudara. Tuhan Yesus datang, bukan hanya datang ya. Masuk ke rumahnya Maria dan Marta, keluarga dari Lazarus. Waduh, di situ Tuhan tuh menyimak betul keadaan yang terjadi. Dan ujungnya, waktu Maria nangis, dia ikut masgul begitu loh Pak. Orang-orang banyak yang bilang gini, bisik-bisik, dia yang memulihkan mata orang buta, dia menyembuhkan orang sakit, nggak bisakah dia menolong, nggak bisakah dia berbus. Makin masgul, makin susah jiwanya. Tapi saudara tahu, kasih itu selalu memprovokasi keajaiban. Bukan hanya iman loh, dengerin. Kalau Anda punya kasih, itu selalu membangkitkan kerinduan Tuhan untuk menyatakan keajaiban. Dia bilang singkirkan batu. Dia di depan, dekat dari mulut kuburan gua, tempat Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan dia teriak, hai orang mati. Dan orang-orang mati keluar. Tahu gak ceritanya? Jangan bengong aja nih. Hai orang-orang mati. Nah, orang-orang mati selain Lazarus kan memanfaatkan kesempatan. Mumpung yang berkuasa ngomong, ikut ah. Itu namanya udah mati aja masih bisa dengar. Menurut saya gila ya. Udah masih bisa dengar. Benar gak Bang Billy? Udah mati aja masih bisa dengar loh Lazarus. Ih, ngeri banget itu emang kisah ya. Dan jangan-jangan yang masih hidup
Udah gak bisa dengar suara Tuhan Yesus. Nah itu masalah serius itu. Yesus teriak, Lazarus. Yang punya nama itu keluar. Gak perlu ada si tanggangnya, si labannya, si anak, gak perlu. Lazarus. Dan dia keluar. Karena itu saya percaya saudara, baik Anda dalam kondisi tidur, baik Anda sedang bekerja, waktu Anda di dalam dia, Anda tuh di dalam tadi sebuah kondisi stay tune, stay alert. Sehingga Anda selalu punya updatean yang dari roh disampaikan kepada manusiamu. Engkau bisa bersabar bukan karena engkau sabar. Kau bisa bersabar karena ada pengetahuan rohani. Sebentar lagi aku akan menuai. Petani itu begitu. Tahu gak sih jadi petani? Baru nanam 2 minggu udah congkel. Udah ada buah belum? Nah itu kan ngaco kan? Ditengok lagi. Kalau masak boleh begitu. Masak aja ada jatah waktunya di dalam oven kan? Jangan buka ovennya, colok. Udah kering boluku? Belum ya? Hancur bolu yang kau buat itu. Banyak lubang. Makanya jadi pribadi saudara yang menghidupi kebenaran. Sehingga Anda tahu aku ini pasukan. It's okay masalah susah, gak tidur, it's okay. Memang itu jatahku. Yang kedua, Anda tuh pengurus. It's okay, aku gak menikmati. Wong aku cuma pengurus. Gak usah dibesar-besarkan. Kalau hari ini di kantongmu tidak ada apa-apa, cuman ATM. Mas Adit langsung, oh. Haleluya. Identitas Anda siapa? Prajurit. Yang kedua, pengurus. Jadi coba lihat apa yang dipercayakan. Mau tugas singer makan gorengan, minum es. Hajar loh. Ternyanyi gak sampai kak nadanya. Gak sampai kak, turunin kak. Terus jemaat, ini gimana sih pemusik mau nada rendah banget. Tahu usut punya usut, singernya. Iya kan, nadanya gak nyampe nariknya, bukan apa-apa. Wong dikasih pita suara itu harus dilatih. Itu namanya kita tuh tadi stay tune. Dikasih info di grup, gak ada tanda tangan kayak, tanda oke kayak, tanda senyum kayak gak ada, tanda terima kayak gak ada. Ini masih hidup apa-apa gitu loh. Tapi kalau dikasih undangan, ada jatah. Oke, siap. Iya. Haleluya. Makanya seneng saudara, kalau retret tuh tempat makannya agak jauh. Jadi semua tunggu-tunggu aba-aba. Gak berani kan datang duluan kan? Sekalipun makanan sudah terhidang. Kita tuh pasukan. Jangan mudah lemah. Pasukan tugasnya ambil senjatamu, pegang, genggam. Tidur aja peluk senapanmu. Mas Ari, peluk senapanmu. Bang Billy, peluk keyboardmu. Itu senjata kita. Tim pemuji, penyembah. Kalau petugas kolektan. Haleluya. Katakan stay tune. Stay alert. Kita nggak bisa, saudara, menikmati sepenuhnya kesehatanmu yang masih muda-muda saja nggak bisa. Dihabisi setan. Sederhana masalahnya, lalai minum air putih. Tubuh kita kan punya warning, tapi kita abaikan.
Saya ikuti saudara YouTube-nya binaragawan yang terkenal itu, Aderai. Waduh. Oh, Pak Gembala ikutnya Aderai, bukan siapa gitu, pendeta anu, pendeta itu. Enggak ada, iya. Gimana Bang Jun? Ternyata disitulah diajarin bagaimana pola makan yang sehat, bagaimana berpuasa yang praktis. Disitulah diajarin saudara bagaimana mengelola otot. Disitulah diajarin otot yang sehat, sendi-sendi yang sehat, punggung sehat, otak itu jadi brilian. Tapi kalau tubuh, karena begini loh, kalau tubuh kita tuh melepaskan signal gangguan, kita tuh kehilangan fokus. Makanya kalau wanita-wanita lagi apa, datang tahunnya, datang bulannya, hati-hati kau yang jadi suami. Selamatlah menikmati. Kenapa? Karena memang masanya dia berjaya. Colek. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Artinya apa saudara? Hidup itu harus dipahami. Saya suka bilang sama diri saya loh, bukan sama orang lain. Kalau hari Sabtu tuh kurang tidur, itu justru yang normal buat kamu. Kalau Sabtu, tidurnya nyenyak banget gitu. Ya Tuhan, Tuhan bilang kamu ini gembala atau apa itu? Anda paham gak sih? Karena saya ini pengurus. Hei pengurus-pengurus, insaflah, meleklah. Pengurus arisan aja harus insaf. Harus berjaga-jaga, jangan tergoda. Betul gak? Ya kan? Makanya stay tune, stay alert. Gereja Laodikia tidak demikian. Gereja Laodikia kehilangan hal-hal yang sangat berharga. Mari kita lihat. Ayat 17. Wahyu pasal 3. Karena engkau berkata, ayat 17. Karena engkau berkata. Bisa nggak kita coba hubungkan dengan hidup kita? Banyak orang melihat dirinya tuh dengan cara, dengan indera, dengan pengertian yang salah. Seperti gereja Laodikia, dia bilang gini, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu. Makanya kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Yaitu apa? Bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi ini semua terjadi kenapa? Karena gereja Laodikia kehilangan apinya. Gereja Laodikia menjadi suam-suam. Gereja Laodikia tidak bisa lagi responsif dengan kegerakan. Gereja Laodikia sudah mencintai dirinya, membangun tahtanya sendiri, membangun egonya sendiri, membangun mimpisnya. Gereja Laodikia kehilangan panas apinya. Itu yang Tuhan bilang, aku gak bisa pakai engkau, aku akan muntahkan engkau. Makanya kalau kita tidak stay tune, stay alert, kita gak bisa dipakai Tuhan. Gak bisa. Tuhan sampai berkata, aku akan muntahkan engkau. Ini peringatan saudara. Betapa pentingnya roh yang tetap bugar, roh yang tetap waspada. Mereka yang tetap berjaga-jaga. Lanjut saudara. Itu sebabnya kita harus belajar. Kalau bangsa Israel sebagian besar tidak masuk kepada janji Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mampu, karena mereka tidak mengikuti Tuhan. Cuma Yosua dan Kaleb yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Stay tune. Bagaimana dengan kita? Saya memberikan dua hal yang penting, Anda harus simak. Dua, yang pertama,
Siapa identitas kita? Dua yang berikutnya yaitu apa? Apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa terus stay tune? Yang pertama, kita harus perbaiki indera rohani kita. Indera rohani itu sederhana, saudara. Beri perhatian kepada peringatan rohani. Samuel tinggal di sebuah kawasan yang tidak memperdulikan peringatan rohani. Sampai ujungnya Samuel kecil dilahirkan justru menjadi peringatan yang paling keras untuk keluarga Imam Eli. Itu indera rohani itu. Yang kedua, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Latih, jaga untuk apa? Jangan tertidur. Jangan tertidur itu artinya begini, saudara. Dalam suatu perjalanan, kita kan punya arah. Kita bisa terus mengikuti arah yang benar atau sebaliknya. Kita akan terkecoh. Biasanya di mana? Di simpangan tol. Simpangan tol itu akan, ini kanan kiri, lurus belok. Apalagi ada simpangan tuh ke arah Pamulang, ada 3. Paling kiri ada, tengah ada, paling kanan ada. Ya udah, bagaimana caranya? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Periksa dulu. Nah itu, saudara, makanya jangan satu kali kami lengah, 12 lah. Tidak di jalan yang tepat. Ya sudah, berputar-putar. Berputar-putar. Anak-anak Tuhan, dengar. Kalau hidupmu berputar-putar, jangan-jangan Anda tidak lagi stay tune. Stay alert. Jangan-jangan. Ingat, roh, jiwa, dan tubuhmu itu penting loh. Itu kepercayaan Tuhan. Lukas 12 ayat 37 berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Pengurus-pengurus, hamba-hamba yang didapati tidak tertidur. Berjaga-jaga. Ketika ia datang, ada sebuah film yang bagus, saudara, yang saya tonton. Abang nonton? Iya. Gak ngajak, nontonnya di rumah. Nontonnya di tab. Ini film tentang sekelompok pembobol. Kalau di kita tuh peruri. Nah ini di sebuah negara, disitulah gudangnya uang. Nah kalau yang nonton tahu nih. Jadi kalau Anda tonton, Anda ngerti. Jadi ini yang saya mau bilang. Pembobol, apa bilangnya ya, gudang uang itu, Departemen Keuangan itu, dia memanfaatkan satu siklus badai yang akan datang. Ini banyak pelajaran rohaninya. Setan tuh tahu, saudara. Siklus datang dalam hidupmu. Nah, makanya kalau tidak stay tune, stay alert, habislah kau. Jadi badai yang datang pada kali itu dimonitor juga oleh 2 bersaudara dan 1 orang. Dia seorang yang suka mengikuti badai itu datang. Dan dia kasih peringatan, yang ini akan sangat-sangat parah, lebih daripada badai yang sebelumnya. Tapi saudaranya nyantai, ayo kita pindah. Enggak, aku di sini hidupku. Ya habislah di situ. Saudara, dan kejadiannya muncul menjelang datang badainya itu. Penjahat-penjahat ini ternyata saudara sudah memanfaatkan 2 orang ahli IT masuk ke dalam situ karya itu, dan mengetahui semua bagaimana bisa masuk ke jaringan komputer. Orang ini ahli IT. Yang kedua yang menarik, pembobol ini, saudara, dia memanfaatkan sheriff kota itu yang kecewa dengan hidupnya, kecewa dengan gajinya. Orang-orang yang kayak gitu tuh yang bisa dimanfaatkan setan.
Dan yang terakhir saudara, ketika tiba waktunya. Ini cerita seru saudara. Dan dia membobol itu, gudang uang itu. Masalah tinggal satu. Yang tahu saudara, passwordnya ada seorang wanita penjaga di dalam itu yang tetap berjaga-jaga. Dia sembunyikan tasnya, disembunyikan apanya, dan nggak tahu bagaimana dia seperti didorong melakukan itu. Tibalah badai datang, kacau seluruh kota. Musuh masuk, menghabisi semua penjaga, masuk ke dalam. Pintu semua terbuka, tinggal gudang berangkas besar. Uang itu yang belum dibuka karena yang tahu kodenya ternyata sudah dirubah si penjaga yang wanita itu. Yang menariknya, itu yang saya bilang, dia seorang pengurus yang baik. Dia mempertahankan itu dengan nyawanya, saudara. Dan ketemulah dengan ahli. Dua bersaudara itu, yang ternyata satu itu adalah dia seorang ahli teknik, yang satu ini pemantau siklus daripada cuaca dan semua, saudara. Datanglah badainya sangat parah sekali. Yang menarik adalah badai-badai itu sebenarnya gambaran siklus dalam hidup kita yang selalu akan dimanfaatkan musuh untuk membobol perbendaharaan hati kita. Kenapa orang ujungnya habis-habisan? Bukan badainya, tapi dia belum stay tune, stay alert. Dia jadi orang yang terus insaf, berjaga-jaga, mengikuti perkembangan, mengikuti update-nya. Waspada, badai besar akan datang. Jangan anggap sepele. Akhir tahun saya sampaikan, akan datang pencobaan, akan datang godaan, akan datang. Stay tune, stay alert. Singkat cerita, perjuangan begitu sengit sampai akhirnya, saudara, penjahat-penjahat itu digagalkan oleh kesetiaan satu orang wanita yang menjadi penjaga di dalam seperti peruri itu, gudang uang itu. Dan memang, saudara, cerita ini menginspirasi sekali. Setan itu akan selalu memanfaatkan siklus-siklus yang datang dalam hidup kita. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita pasukan dan pengurus Tuhan yang tetap stay tune, stay alert. Lihat satu ayat. Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12 saya baca. Hari sudah jauh malam. Sudah ketemu? Masih stay tune? Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roh, jiwa, tubuh kita harus menyimak. Ada yang namanya alert, ada namanya reminder, ada yang namanya warning, saudara. Dan kalau kita tidak belajar dari hal-hal yang lahiriah, apalagi hal-hal yang rohani. Kalau kita tidak belajar dari hal-hal yang kelihatan, bagaimana kita bisa menyimak hal-hal yang tidak kelihatan? Mari kita bangkit berdiri.